pengertian evaluasi. Evaluasi adalah asesmen proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria telah diterapkan. Evaluasi merupakan suatu proses pemberian makna, arti, nilai, atau kualitas tentang suatu objek yang dievaluasi atau penyusunan suatu keputusan tentang suatu objek berdasarkan asesmen. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa evaluasi yang baik tidak dapat dilakukan tanpa pengukuran dan asesmen. Adapun 4 hal yang harus dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu adalah evaluasi. Adalah suatu proses, bukan suatu hasil produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu yang baik, menyangkut itu tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai arti itu adalah evaluasi. Dan yang kedua adalah tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu terutama yang berkenan dengan nilai arti. Pemberian nilai dilakukan pada evaluator pemberian pertimbangan mengenai evaluan tanpa menghubungkannya yang bersifat dari luar. Dan yang ketiga itu adalah proses evaluasi yang harus ada pemberian pertimbangan. Dan yang keempat, pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Teknik-teknik evaluasi perencanaan pembelajaran pada AUD, yaitu ada 7. Yang pertama itu adalah observasi pengamatan. Melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh, dan jurnal. Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera. Dalam rangka penilaian, observasi dilakukan dengan bantuan perekaman dan pencatatan secara sistematis dan gejala-gejala tingkah laku yang tampak. Dan yang kedua itu adalah percakapan. Percakapan adalah penilaian yang dilakukan melalui cerita antara anak dan guru atau antara anak dan anak. Percakapan dalam rangka penilaian dapat dilakukan guru dengan sengaja atau topik yang dibicarakan dengan sesuai dengan tema kegiatan pelaksanaan program pada saat itu. Ada 2 macam percakapan dalam rangka penilaian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada penilaian percakapan yang berstruktur dan yang kedua adalah nilai percakapan yang tidak berstruktur. Yang ketiga adalah penguasaan. Pemberian tugas adalah salah satu cara penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas tertentu sesuai dengan kemampuan yang akan diungkapkan. Penilaian dengan cara ini dapat digunakan dengan cara melihat hasil kerja anak dan anak cara mengerjakan tugas tersebut. Bila guru menilai dengan cara melihat aktivitas anak menyelesaikan tugas, dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian tugas sebagai rambu-rambu penilaian. Pemberian tugas sebagai alat penilaian dapat diselesaikan secara berkelompok, berpasangan, ataupun individual. Penilaian ini dilakukan guru atau pendidik dengan cara menuntut anak didik melakukan aktivitas kegiatan atau tugas untuk perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktik bernyanyi, melompat, dan menggerakkan sesuatu. Dan yang kelima adalah penilaian hasil karya. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan aktivitas seperti mengerjakan pekerjaan, yaitu seperti karya seni, yaitu seperti melipat, menggambar, membentuk dari plastisin, dan membuat topi dari bahan bekas. Data ini dilakukan untuk melihat perkembangan hasil karya yang dibuat anak di waktu sebelumnya. Saat anak telah menyelesaikan karyanya, guru dapat menanyakan tentang hasil karya tersebut. Jika kemungkinan setelah anak melakukan proses dalam menghasilkan karya, berilah kesempatan pada anak untuk menikmati karya tersebut. Ajarlah anak untuk memajang karyanya sebagai apresiasi terhadap karyanya sendiri. Dan yang keenam adalah pencatatan anekdot, merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak terkait perkembangan yang positif dan negatif yang terjadi terkait proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang terakhir adalah nomor 7, portofolio merupakan kumpulan atau rekaman jejak berbagai kegiatan secara kesinambungan atau catatan pendidik tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Portofolio adalah pengumpulan pekerjaan seseorang
secara sistematis, berarti dengan portofolio guru dapat mengkoleksi karya seseorang berdasarkan aturan tertentu. Meliputi karya berbagai hal dalam pembelajaran, misalnya dalam segi waktu selama salah satu catur bulan atau semester, setiap dimensi perkembangan atau yang lainnya. C. Pelaporan proses perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada pengertian pelaporan penilaian pembelajaran AUD. Pelaporan penilaian adalah kegiatan untuk menjelaskan ketercapaian aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yang telah dimiliki anak dalam kurun waktu tertentu. Pelaporan merupakan upaya untuk menggambarkan kemampuan yang dimiliki anak. Kemampuan yang digambarkan meliputi aspek pertumbuhan dan perkembangan, yaitu fisik, bahasa, kognitif, sosioemosional, seni, moral, dan nilai agama. Pelaporan penilaian merupakan kegiatan untuk menjelaskan hasil penilaian guru tentang pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, yang meliputi pembentukan perilaku dan kemampuan dasar. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat laporan penilaian pembelajaran AUD. Laporan penilaian pembelajaran AUD bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak lainnya yang memerlukan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan hasil yang dicapai oleh anak selama berada di tempat pendidikan anak usia dini. Laporan penilaian bermanfaat sebagai bahan masukan bagi orang tua untuk memahami anaknya. Melalui laporan penilaian, orang tua dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Secara khusus, dapat dikemukakan bahwa laporan penilaian pembelajaran anak usia dini bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama ada bahan untuk lebih mengenali karakteristik anak, ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan selama di tempat pendidikan anak usia dini. Dan yang kedua, bahan masukan bagi guru atau konselor dan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah, khususnya yang diberikan dengan pelaksanaan program. Dan yang ketiga adalah masukan bagi orang tua dalam menemukan upaya yang tepat untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dan memperkirakan keberhasilan anak di masa depan. Dan yang keempat, bahan untuk menentukan studi lanjutan ke jenjang pendidikan berikutnya. 3. Langkah-langkah penyusunan laporan penilaian. Laporan penilaian diharapkan dapat memberikan informasi agar pembaca laporan dapat memperoleh kejelasan tentang hasil yang dicapai anak dari kegiatan yang diikuti dalam kurun waktu tertentu. Laporan penilaian dapat dibuat dalam kurun waktu tertentu, bulanan, catur bulan, semester, tahunan. Untuk itu, laporan harus disusun sedemikian rupa. Langkah-langkah yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang A, tentukan bentuk laporan yang akan dibuat. Yang B, tentukan komponen-komponen apa saja yang harus dikemukakan dalam laporan. Dan yang C, buatlah rangkuman atau simpulan dari kumpulan data anak yang diperoleh dari setiap kegiatan. Dan yang D, mulailah menuliskan isi penilaian dalam format laporan yang harus ditetapkan terlebih dahulu. 4. Bentuk laporan penilaian. Bentuk laporan dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah dengan memperhatikan tujuan dan manfaat penilaian. Laporan berisi komponen-komponen perkembangan belajar dan nilai dalam bentuk huruf. Selain itu, disediakan kolom catatan tentang hal yang penting dikemukakan berkenan dengan diri anak yang perlu diketahui orang tua. Yang A, ada bentuk kartu. Laporan yang berbentuk kartu berisi komponen perkembangan yang akan dilaporkan dan nilai dalam bentuk huruf. Dan yang B, bentuk buku. Laporan bentuk buku terdiri dari kulit dan isi. Pada halaman kulit dapat dikemukakan judul buku atau nama sekolah, foto anak, nama anak, nomor induk anak. Dan yang kelima adalah etika pelaporan. Pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan anak. Laporan perkembangan anak didik dibuat secara tertulis oleh guru. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, hendaknya kerahasiaan data informasi dijaga. Artinya, bahwa data atau informasi tentang anak didik hanyalah informasikan dan dibicarakan dengan orang tua anak didik yang bersangkutan atau tentang ahli dalam rangka bimbingan selanjutnya. Pada orang tua ingin tahu tentang kondisi perkembangan anaknya, tetapi juga memiliki keterbatasan waktu. Karena itu, saat
bertemu lebih difokuskan pada hal-hal berikut. Yang pertama ada keadaan anak waktu belajar secara fisik, sosial, dan emosional. Dan yang kedua, partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan di lembaga RA. Dan yang ketiga, kemampuan atau kompetisi yang sudah dan belum dikuasai anak. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus dilakukan orang tua untuk membantu dan mengembangkan anak lebih lanjut.